Kementerian Luar Negeri Kemenlu Rusia menyampaikan protes terhadap kedutaan Amerika Serikat di Moskow. Protes tersebut terkait manuver pesawat NATO yang membahayakan penerbangan sipil di atas Laut Hitam. Juru bicara Kemenlu Rusia Mario Zakharova mengatakan sudah banyak insiden pesawat mata-mata NATO melakukan manuver bahaya. Moskow berupaya melakukan dialog substantif, namun Amerika Serikat selalu mengabaikannya. Ke depan Rusia berhak melakukan dengan cara sendiri untuk mencegah dan menghilangkan ancaman yang muncul, ujar Maria. Menurut Maria, penerbangan militer AS dan NATO dilakukan tanpa komunikasi radio, rencana penerbangan atau izin kontrol lalu lintas udara. Kondisi itu menimbulkan resiko serius bagi keselamatan pesawat sipil, ucap Maria yang dikutip RT.com. Catatan yang diserahkan kepada Amerika pada hari Rabu mencantumkan setidaknya 5 insiden, termasuk 3 yang baru saja terjadi minggu lalu. Pada tanggal 3 Desember, sebuah pesawat pengintai CL-600AS memotong rute pesawat sipil yang sudah mapan di atas Laut Hitam sambil turun dengan cepat. Kontrol lalu lintas udara Rusia memperingatkan penerbangannya dioperasikan oleh Aeroflot, maskapai terbesar di negara itu yang kemudian mengubah jalurnya dan menghindari tabrakan. Sebuah jet penumpang Malta dalam perjalanan dari Sochi ke Skopje di sepanjang koridor yang sama juga harus mengubah arah. Kemudian pada hari itu, jet Rusia dikirim untuk mencegat pesawat mata-mata strategis RC-135 di atas Laut Hitam. Kami melihat situasi berbahaya seperti itu sepanjang waktu, kata Maria. Kawasan udara di atas Laut Hitam memanas ketika pesawat pengintai NATO nyaris menabrak penerbangan sipil Aeroflot Su-501 Rusia. Pesawat pengintai NATO diidentifikasi sebagai Bombardier CL-600 Artemis, turun dengan cepat dari ketinggian 11.000 meter menjadi 9.200 meter. Itu artinya pesawat mata-mata NATO berada pada satu jalur dengan Aeroflot Su-501 Rusia dan memungkinkan tabrakan. Melihat kemungkinan tersebut, otoritas penerbangan sipil Rusia mengalihkan arah penerbangan sipil. Badan Transportasi Udara Federal Rusia, Rosaviatsia, mengatakan pengalihan jalur penerbangan sipil itu untuk menghindari tabrakan. Menurut Rosaviatsia yang dikutip RT.com, insiden semacam itu sering terjadi di atas perairan internasional Laut Hitam. Rosaviatsia menjelaskan sebuah pesawat pengintai NATO telah terbang sangat dekat dengan pesawat sipil tujuan Moskow dengan lebih dari 140 penumpang. Pesawat mata-mata NATO telah berulang kali mengabaikan upaya kontrol lalu lintas udara untuk melakukan kontak dengannya karena awak jet NATO gagal merespons. Pesawat penumpang terpaksa kehilangan ketinggian. Rosaviatsia mengatakan, kontrol lalu lintas udara telah mengamati pesawat pengintai NATO Bombardier CL-600 Artemis turun dengan cepat. Semula 11.000 meter menjadi 9.200 meter saat melintasi jalur penerbangan sipil di dekat penerbangan Aeroflot Su-501. Kontrol darat kemudian diwajibkan untuk campur tangan, menasihati pesawat tujuan Moskow dan pesawat lain. CL-650 Malta yang terbang dari kota Resor, Rusia, Sochi ke Skopje di Makedonia Utara untuk mengubah arah. Jalur dan ketinggian pesawat sipil segera diubah. Langkah-langkah yang diambil oleh pengendali lalu lintas udara Rusia memastikan keamanan penerbangan di area di atas perairan internasional Laut Hitam, kata Rosaviatsia. Insiden itu diakui oleh operator andalan Rusia, Aeroflot. Maskapai mengungkapkan bahwa awak pesawat 330 tujuan Moskow dapat melihat jet NATO sebelum mereka diperintahkan untuk mengubah arah oleh kontrol darat. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan bahwa mereka telah dipaksa untuk menerbangkan Su-27 dan jet tempur Su-30 untuk mengawal 2 pesawat mata-mata CL-600 dan Boeing RC-135V Revenge Joint menjauh dari perbatasan negara. Jet tempur MiG-35 milik Angkatan Udara Rusia. Pesawat tempur Rusia mengirimkan serangan udara dalam operasi khusus mereka di Ukraina untuk memusnahkan stasiun peperangan elektronik dan 4 howitzer M777 buatan AS. Juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konashenkov melaporkan pada hari Rabu. Pesawat penerbangan taktis operasional dan militer dan kendaraan udara tak berawak menyerang 24 area yang mengumpulkan tenaga dan peralatan militer Ukraina. Serangan udara itu melenyapkan lebih dari 300 nasionalis stasiun pengacau di dekat komunitas Malinovka di wilayah Kharkov, 10 tank dan lapis baja tempur lainnya. Kendaraan-kendaraan, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konashenkov Rabu 15 Juli. Serangan udara memusnahkan 11 senjata artileri lapangan Ukraina, termasuk 4 howitzer 155 mm M777, 3 peluncur roket ganda grad, 18 kendaraan khusus, dan 3 regu mortir. Tambah Konashenkov sebagaimana dilansir TASS, agensi berita nasional Rusia. Dikatakan Konashenkov, pasukan Rusia juga mengirimkan serangan dengan rudal jelajah kaliber untuk menghancurkan depot di wilayah Lvov yang berisi amunisi untuk persenjataan yang diserahkan oleh negara-negara NATO ke Ukraina.
Rudal-rudal presisi tinggi jarak jauh kaliber menyapu bersih sebuah depo di area komunitas Zolozev di wilayah Lvov yang menyimpan amunisi untuk persenjataan asing yang diserahkan oleh negara-negara NATO ke Ukraina. Termasuk amunisi untuk howitzer M777-155 mm, kata Konasenkov. Kaliber nama pelaporan NATO SSN-27 Sizzler adalah rudal jelajah Rusia yang dikembangkan dan diproduksi oleh Novator Design Bureau yang berbasis di Yekaterinburg, bagian dari produsen pertahanan Almaz Antey. Saat ini pasukan Rusia menggunakan dua modifikasi rudal kaliber NK dan rudal kaliber PL yang diluncurkan dari kapal selam. Sistem rudal kaliber mulai beroperasi dengan Angkatan Laut Rusia pada tahun 2012. Rudal jelajah kaliber digunakan untuk pertama kalinya selama operasi militer Rusia di Suriah, negara-negara barat termasuk Kanada dan Amerika Serikat. Sebelumnya memasuk howitzer dan amunisi 155 mm M777 ke Ukraina. Dilaporkan juga bahwa militer Ukraina menggunakan senjata artileri self-propelled Kaisar 155 mm Prancis. Peningkatan pasukan HIMARS, pernyataan Wakil Menteri Pertahanan AS, Kalin Kal, tentang kemungkinan peningkatan pasukan sistem roket artileri mobilitas tinggi ke Ukraina sangat mengkhawatirkan dan mengungkapkan arah Washington menuju eskalasi. Fakta bahwa seorang pejabat tinggi Pentagon melihat kemungkinan perluasan pasukan sistem jarak jauh menyebabkan keprihatinan yang ekstrim. Pernyataan ini dapat dilihat sebagai niat Washington untuk bergerak menuju eskalasi lebih lanjut. Itu hanya menegaskan bahwa Amerika tidak berniat melihat solusi damai, kata Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov. Tidak heran pernyataan pejabat itu dibuat menjelang pertemuan lain AS dan sekutunya untuk membahas dukungan militer Ukraina. Rupanya ini adalah cara pemerintah membuat rekan-rekannya percaya bahwa tidak ada alternatif selain jalur memasok rezim Kiev dengan lebih banyak senjata, tambah Antonov. Pertempuran sengit yang terjadi antara Rusia dan Ukraina memang hingga saat belum berkesudahan. Konflik antara Rusia dan Ukraina ini memang sudah terjadi semenjak Kamis 24 Februari 2022 lalu hingga sekarang. Akibatnya banyak kerugian yang telah diterima oleh kedua negara tersebut akibat perang yang terus berlangsung. Kerugian tersebut berasal dari korban nyawa yang berasal dari prajurit tempur hingga warga sipil. Bahkan banyak senjata canggih yang dimiliki oleh kedua negara ikut hangus dalam medan peperangan ini. Dilansir dari laman 1945, militer Rusia mengklaim bahwa pihaknya telah menembak jatuh dua pesawat tempur MiG-29 Fulcrum milik Ukraina. Militer Moskow mengatakan hal ini terjadi pada Sabtu 11 Juni 2022, lalu di wilayah Mykolaiv, Ukraina. Namun terkait hal ini, memang pihak Ukraina belum memberikan konfirmasi terkait klaim yang telah disampaikan oleh Rusia tersebut.